Satu granat yang sudah dimasak matang-matang dari atas meter 05. Coba untuk memberikan hujan peluru terhadap seorang Crime yang sudah kehilangan beberapa health point-nya, damage output yang sangat sakit, tapi beberapa flash freeze dilemparkan, mendelay pergerakan daripada Gapex itu sendiri. Ada satu pelontar yang dipersiapkan oleh pada Bion, tapi RRQ pun berhasil di finishing oleh seorang Bion, menyusul Gapex lagi satu persatu. Pelontar demi pelontar sudah mulai Supporter boleh berikan semangat kepada tim-tim kesayangan kalian di kolom komentar maupun di hall sekarang ini. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat untuk pesawatnya sendiri membelah map Purgatory dengan cukup merata. Untuk Blue Zone yang berada di area Force yang akan langsung disatronin oleh tim First Rider Eclipse. Tapi lagi dan lagi, udah kedua kalinya kita melihat First Rider bertemu dengan Fox Zahavi. Meskipun kalau misalkan di map yang pertama tadi mereka bertemunya itu nggak langsung di early game, tapi agak-agak sedikit pertengahan. pertengahan, tapi kita di sini ada pertengahan fight yang sedang terjadi antara tim RRQ Kazu dengan tim Edan yang baru aja kita bicarakan. Tapi dari seorang Abai berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi pembuka kali ini untuk RRQ Kazu. Masih mencari yang lainnya tapi terhalang beberapa rumah. Ini dia yang paling enak kalau kita main di satu kota yang kampungnya banyak. Bingung musuhnya ada di mana, berapa orang tersebarnya di mana aja, Abigail. Betul, apalagi ini akan menurunkan sedikit tensi permainan ya. Jadi lebih ke karena banyak angle yang harus jaga. Jadi lu harus aware banget di setiap sisi map si Brasilia itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin posisi dari Brasilia, ternyata nggak cuma ada RRQ Kazu, ada juga RRQ Hide yang lagi menghantui si RRQ Kazunya yang lagi fokus ke arah tim Edan. Legal lu sudah cukup sekarat, tapi dia tahu di dalam rumah sini ada 2 orang. Informasinya udah mulai diputar ke arah tim member RRQ Kazu yang lainnya. Sedangkan RRQ Hide lo lihat pergerakannya udah menarik banget. 2 datang dari arah kanan kiri dan tiba-tiba Legalot sadar loh kok ada orang lain dan akhirnya langsung ditembakkan. Satu senjatanya ke arah seorang Do, tapi Do langsung bertumbuk ke arah belakang tembok. Tapi sisi lainnya dari RRQ mengalami sedikit kesulitan di mana Razornya pun sudah di knockdown, Parkman yang sudah di kill dan akhirnya Edan pun terjepit dari 2 arah yang berbeda membuat mereka tidak berdaya sama sekali dan harus finish di posisi yang ke-12. Tapi pertandingan masih berlanjut karena ada granat dari Crime MKS yang membuat 2 member dari RRQ Kazu pun langsung tertumbang begitu saja. Menyisakan seorang Abai yang harus cabut dari arah Brasilia, merevive kembali teman-temannya yang mungkin gak bisa lagi diselamatkan. Itu dia, makanya kalau ada musuh langsung ending. Jangan sampai dibiarin knockdown, ngasih informasi ke temennya. Lagi yang revive tuh, granat masuk, ya salam. Udah langsung hilang itu aja. Tapi kita mau lagi karena POV daripada Mod House di mana ada EVOS Divine. Bion ternyata terbaca pergerakannya oleh teman-teman dari tim OP Griffin, itu seorang Calvin. Lagi coba untuk medkit dan Calvinnya langsung gerak secara cepat. Gak biarin Bion untuk melakukan recovery. Akhirnya berhasil dijatuhkan begitu saja. 2 poin eliminasi sudah berhasil dikantongi oleh OP Griffin. Kali ini sudah cukup saja. Tapi yang gak cukup adalah Gapex Achilles looking for more kill. Dimana Susana? Surprise ketemu di sana. 18 deal, 1 jump shot. Masih ada respon bola yang cukup cepat kali ini. Susana pun kehilangan cukup banyak poinnya, tapi Wings melakukan backup dengan cukup cepat dari sisi yang lain. Berhasil di ending begitu saja dari seorang Susana. 3 poin eliminasi yang berhasil dikantongi oleh Gapex Achilles. Ini adalah suatu advantage yang luar biasa untuk Early Phase. Kedepannya mereka bakal lebih luas lagi untuk melakukan ulti. Tapi di sisi lain Abigail ada lagi yang lagi perang nih. Betul sekali, dan itu adalah Fox Zahavi yang entah dari mana dia dapat 5 poin kill Julia. Dan sekarang First Rider pun sudah dilumat lumayan parah oleh mereka. Gue bahkan gak ngeliat ada satu member pun dari First Rider yang turun di area Force lagi. Sepertinya udah kabur ke arah lainnya. Apalagi dari si Souzanya pun berhasil tereliminasi. Tapi ada satu pertemuan lagi yang cukup menarik antara EVOS Divine dengan OP Griffin. Di mana Rasha sendiri, gue belum tahu apakah dia sadar di bagian tower sini ada orang. Tapi kayaknya iya sadar karena tiba-tiba dari OP-nya udah nasu nembakin ke arah Rasha. Double barrel sudah dipegang oleh seorang Rasha. Tapi dia cari momentum terlebih dahulu. Coba loncat-loncat tapi sayang sekali. Ternyata Calvin menembak lebih cepat ke arah Rasha. Dan Rasha pun akan menjadi satu orang lagi yang berhasil dikonfirm oleh tim OP Griffin. Aduh, kayaknya si Rasha notice ada orang di tower. Tapi dia nggak tahu ada satu lagi temennya. Dari belakang. Iya, dari belakang. Jadi mungkin dari seorang Rasha juga nggak ada jalan lain untuk ya udah gue coba 1 kill aja dulu yang di tower mau nggak mau, tapi ternyata nggak bisa juga karena adanya 2 orang daripada OP Griffin. Tapi di sisi lain kita lihat ada Souza yang masih berani untuk melakukan jajan-jajan kecil. Mereka masih ternyata dikejar lagi di sana. Agresif banget mainnya dari seorang Vigo, gak pakai tiket panjang langsung. Ternyata digocek keluar rumah kali ini. Dan seorang Souza masih mampu bertahan dengan beberapa resource yang ia miliki. Walaupun sudah mulai dibuka, bahkan keluar. Responnya sangat cepat dari seorang Vigo kali ini. Nembak langsung di end begitu saja. 6 poin eliminasi. What a nice play. Tim Foxa kali ini terlihat sangat-sangat agresif. Ini untungnya tadi si playernya si First Rider itu masih sempat bangunin 3 yang lain. Yang kalau enggak mereka bakal
bakal jadi tim yang finish di posisi ke-11. Tapi ada yang lagi bergelut mencari poin placement yang lebih tinggi lagi. Dan adalah Yo Esports dan juga OP Griffin di mana race 16-nya. Sudah agak sedikit sekarang, time terus sudah diaktifkan dan akhirnya ternyata Jepeng dari belakang pun sudah di knockdown bersama dengan itu. Race di knockdown balik dengan Jepeng yang membuat Kelvin dan satu member terakhir dari OP Griffin akhirnya memecah posisinya ke dua arah yang berbeda. Gue belum tahu apakah Calvin akan memberikan backup lagi ke arah teman-temannya, tapi ternyata Rama terlalu jauh dari jangkauan Calvin. Rama pun mau bantuin, akhirnya cabut. Dia putar balik ke arah belakang mencari vending machine maupun revival point untuk membangkitkan teman-temannya yang gak bisa diselamatin oleh dia. Tentu Calvin tadi terbaca ya pergerakannya, karena kalau lu lihat tadi di belakang Brian udah di knockdown duluan. Dan pas Calvin jalan ke arah dua player daripada Yo Esports yang ada di depan, otomatis Calvin ketahuan dong dari Brian, itu ada yang deketin kain dari belakang. Makanya bisa langsung di ending begitu saja. Tapi di sisi lain Brasilia kali ini, tadi Brasilia itu pas awal mula turun, itu ada 6 tim. Benar. Ada 6 tim. Habis itu tiba pelan-pelan. Habis itu pelan-pelan pada mundur, berkurang gitu. Kasih saya tadi RRQ Kazu, RRQ ID sama satu lagi tadi Edan yang akhirnya berhasil di finishing dengan cukup cepat oleh RRQ Kazu. Tapi di sisi lain akhirnya RRQ Kazu pun berhasil untuk dibangunkan satu persatu temannya. First Riders ini bakalan dapat PR yang cukup berat karena dari seorang Souza. Mungkin kita mikir lagi, kalau 3 orangnya di knockdown, satunya itu bisa di-looting lagi. Tapi di sisi lain ada satu pertarungan yang clear. Jadi kita lihat tidak bisa dihindari ada seorang dengan shotgun panjangnya langsung masuk dalam tempat Tayo. Langsung komit all-in dari tim Void. Gak mau kehilangan satupun anggotanya. Komitnya barengan banget di sini. Wah ini sih benar-benar tadi agak sedikit apes yang kejebak di dalam Tayonya tadi. Kalau nggak salah tadi ada si OP kan. Yang baru aja tadi sebenarnya masih kocar-kacir habis diserang kan. Untungnya mereka masih bisa revive. Tapi masalahnya adalah ketika mereka revive, mereka nggak ada resource sama sekali, kejebak sama tim lawan. Akhirnya mau nggak mau mereka akan mengalami apa yang dialamin Onyx di match 1 tadi. Sedangkan di arah lainnya area Skillers yang dijadikan tempat persembunyian oleh RRQ Kazu. Legalo tumbang lagi dan lagi. Bertemu dengan tim lainnya yang lagi coba melakukan pergerakan lebih agresif. Dan itu adalah First Rider. Di sisi lainnya dari GPX sendiri sudah bertemu dengan Dranix lagi dan lagi. Dan akhirnya satu korban jiwa dari Dranix berhasil mereka confirm seperti sesaat lagi. Tapi ada backup dari tim Dranix yang mulai datang. Sedangkan posisi dari tim Dranix yang udah mulai kesungkur parah banget. 1, 2, 3 player udah hilang. Susana terjepit dengan seorang Pio. Tapi ternyata dari 2 member yang frontliner Dranix sudah habis semua. Mal gak ada, Embot gak ada, Susana sama Piu gak mau. Mereka punya 2 pilihan, mereka mau tembakin pelan-pelan atau mereka mau mundur ke arah belakang. Backup fire yang agak sedikit jauh dari 2 player, tapi aduh Susana hati-hati. Lagi-lagi ada overpositioning, overpick yang dilakukan akhirnya berhasil menjatuhkan seorang Susana yang mendapat keunggulan dari GPX Achilles menjadi 6 poin eliminasi. Mau gak ada pilihan lain. Orang terakhir daripada Dragon Phoenix harus mundur sejauh mungkin. Respect terhadap GPX Achilles, berharap untuk gak dikejar. Tapi di sisi lain, First Riders kali ini kita lihat Ikal dan kawan-kawan coba untuk membangun kembali timnya karena mereka tadi baru di revive setelah kehilangan Souza, yang berarti tadi yang sempat pengen gue bahas. Kalau misalnya ada 1 orang yang tersisa dan harus membangun 3 orang yang lainnya, atau nanti 1 orang ini bisa berbagi resource. Tapi ketika si Souzanya di pick off sama orang, berarti otomatis resource dari Souzanya diambil sama orang lain dan satu tim full mereka First Riders akan melakukan looting, riset bener-bener kayak early game. Nah itu makanya mereka langsung lari cepet. Mereka langsung moving cepet. Mereka punya Dragon Phoenix. Ya kan? Aduh Amsyong itu Dragon Phoenix akhirnya finish di posisi ke-11. Julia jangan predik ya. Tapi ternyata posisi lainnya juga ada tim Yo Esports yang bertemu dengan Void Ordinary. Pergerakan dari tim Void agak sedikit terlihat oleh tim Yo. Tapi ternyata malahan Void Ordinary yang berhasil menembakkan 1 pelurunya ke arah tim Yo Esports terlebih dahulu. Brian masih ada di bagian patahan. Jambulnya terdeteksi oleh TKI dan langsung ditembakkan begitu saja. Tapi dari TKI sendiri dia masih agak sedikit santai terlebih dahulu. Nggak mau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, apalagi beberapa temannya coba tarik mundur sejenak untuk memancing, memecah formasi dari tim Yo Esports ya. Aidas dari arah sebelah kanan sudah kelihatan agak sedikit sekarang lagi coba melakukan medikasi di balik sebuah glual, tapi ternyata dari false-nya coba perlahan-lahan untuk menghancurkan semua glual yang dimiliki oleh seorang Aidas. Perlahan tapi pasti dari poin pun sudah mulai semakin dekat dengan posisi player-player dari Yo Esports. Brian udah mulai naik lagi, Jambul pegang pelontar ini akan menjadi sangat berbahaya, tapi ternyata sudah dikeluarkan oleh tim Void Ordinary dan akhirnya Arab tiba-tiba sudah masuk dengan double barrelnya, menggebrak pertahanan dari Void Ordinary dan akhirnya 1 member dari Void pun tertumbang begitu saja. Di sisi lainnya Clay pun tidak berdaya sama sekali. Jambul sudah mulai masuk, di backup oleh seorang Arab. Haida sudah kembali, Haida sudah join sama fightnya dengan teman-temannya yang lain. Tapi Alif sudah agak sedikit sekarat. Ada Stevie yang dikeluarkan dan akhirnya Void Ordinary pun harus merasakan pedihnya tembakan dari 3 player Yo Esports sekaligus. Aduh ini momennya tadi dimulai dari sebenarnya dari seorang Haidans ya. Dia coba untuk melakukan satu upaya flanking dengan memanfaatkan satu off angle. Menjadi blind spot untuk teman-teman daripada tim Void Ordinary. Tapi dia nggak tahu ada Alif ternyata yang stay di tower. Cuman ketika Haidansnya berhasil terpick off, ada fokus yang terbagi dari teman-teman Void Ordinary ke arah Haidans juga. Otomatis yang dari depan Yo Esports 3 orang yang lain yang mendapatkan space yang luas untuk melakukan inisiasi terhadap Void Ordinary. Apalagi kita lihat pertunjukan dari Arab
bergerak ya dengan double barrel itu bener-bener gak bisa lagi diremain. Tapi di sisi lain First Rider kedatangan tamu. Ada apa, ngapain kamu datang Abai? Langsung disambut dengan sangat-sangat oleh Ikal dan teman-temannya. Dimana langsung terjatuh begitu saja tanpa adanya penyelamatan dari siapapun. Double kill berhasil di-secure kali ini di sisi lain. Opi Griffin aman-aman. Akhirnya Opi Griffin itu punya nafas lebih Julia. Setelah tadi mereka udah lumayan kesulitan. Tiba-tiba di early game mereka kehilangan 3 orang. Kalau gue sih ngeliatnya mereka lebih kena miscommunication. Karena kalau lu lihat tadi posisinya Rama itu jauh banget. Udah di lower ground, jauh entah berapa ratus meter. Sedangkan 3 player lainnya yang dari Opi Griffin itu masih di high ground. Lagi bertumbuk dengan lawan di depannya. Pada akhirnya ketika Rama udah dapat call, ayo bantuin kita sini. Dan di saat yang bersamaan betul semua udah terlambat Jul. Udah gak sempet lagi. Udah gak bisa lagi disupport gitu ya. Itu mungkin adanya miskom atau misalnya memang dia pengen buka jalan buat teman-temannya. Cuman kalau misalnya buka jalan sih harusnya temennya ikut dong. Tapi tadi kondisinya gak ikut jadi gue setuju mungkin ada miskomunikasi yang terjadi. But it's okay, at least teman-teman daripada tim Opi Griffin masih bisa untuk survive. Dan masih bisa untuk reset lagi. Dan gak boleh lagi lah melakukan kesalahan kecil kayak gitu sebenarnya. Kalau dibilang kecil-kecil banget enggak, tapi fatal-fatal banget juga enggak. Namun di sisi lain ada pertempuran yang cukup fatal gue rasa dari teman-teman Yo Esport di sini dengan 7 poin eliminasi sudah mereka kantongi. Arabnya yang berhasil terjatuh, kita tahu ada show yang biasa dilakukan oleh seorang Arab kali ini harus dijatuhkan. Revive dulu kan. Beberapa granat sudah dilempar, Shockwave yang berhasil connect kali ini ke arah seorang Haidan. Agak sedikit kesulitan tapi responnya cukup cepat. Calvin pun terbaca pergerakannya. Coba di setengah health point sudah mulai hilang tapi Brian Yo masih bisa untuk melakukan upaya medkitan dulu. Gimana kita lihat ada serangan yang langsung masuk ke arah seorang Jambul. Masih ada respon cukup cepat tapi ada Skelon yang meluncur kali ini di sisi lain. Haidan dengan Sevennya berhasil menemukan 1 player, 1 jump shot daripada seorang Jambul kali ini ke arah bawah. Tapi hati dari belakang ada Evos yang mencium bau-bau bertemu lagi tapi ternyata siapa yang PDKT, siapa yang jadian, ada pelontar yang masuk ke arah Yo Esport. Next targetnya kali ini Opi Griffin, Rama pun sudah mulai terlihat. 2 tim dipulangkan oleh Evos Divine kali ini. Untung banget dari Evos Divine karena kenapa mereka masuk benar-benar di momentum yang tepat. Gak ada yang notice pergerakan Evos sama sekali. Tapi dari Onyx Olympus sudahnya seperti menotis di bagian high ground sana ada pergerakan dari RRQ Hide. Perlahan tapi pasti tembakan sudah mulai ditukar. Jual beli serangan pun terjadi. Gary mulai masuk lagi dengan Tayo di depan dia. Gardo sudah di paling depan. Langsung coba mendeteksi di mana siapa yang bisa ditembak oleh dia. Dan akhirnya 1 orang sudah berhasil ditembak. Tapi di sisi lainnya ternyata dari poin tim Onyx sendiri mereka naik pelan-pelan dan harus berbagi glual yang ada di dekat mereka. Akhirnya pasang 1 glual lagi. Fox sama di sisi lainnya harus finish posisi yang ke-7. Gardu udah mulai masuk lagi dengan Gary. Gardu langsung gobrak pertahanan dari tim RRQ Hide. Kramer udah mulai sekarang dan Gary akan memberikan backup. Dari Gary sendiri langsung memasak granat. Granatnya belum dilempar. Gue belum melihat granatnya kena tapi ternyata shot ke panjang Shiro yang terkena ke player-player Onyx Olympus terlebih dahulu. Meskipun Shiro ditumbangkan tapi gak jadi masalah karena Do akan memberikan backup sesaat lagi. Dan pertarungan di bagian jalan raya sini sudah mulai memanas lagi, apalagi Crime akan melakukan pergerakan kriminal. Tapi sayang sekali dia akan ditangkap terlebih dahulu oleh Onyx Olympus. Vince langsung memberikan backup dalam sekejap mata. Crime lagi menunggu diselamatkan. Shiro mungkin gak bisa selamat tapi sepertinya masih ada detik-detik yang bisa dilakukan oleh RRQ Kazu untuk menghadapkan 1 revive kembali ke arah Crime. Dan akhirnya pun Onyx Olympus kesulitan dan harus finish di posisi yang ke-6. Aduh, tapi kita lihat di sini nggak bisa santai gitu aja dari RRQ karena ternyata ada 2 tim sekaligus yang datang mendekat ke arah mereka. Salah satunya adalah Evos Divine dan juga GPX Akilos. Belum sempat reset, mereka harus menghadapi gempuran dari 2 tim sekaligus. Beyond coba untuk bergerak dari sisi kiri dengan 1 granat yang sudah dimasak matang-matang dari atas meter 05. Coba untuk memberikan hujan peluru terhadap seorang Crime yang sudah kehilangan beberapa health pointnya. Damage output yang sangat sakit tapi beberapa flash freeze dilemparkan mendelay pergerakan daripada GPX itu sendiri. Ada tetap pelontar yang dipersiapkan oleh pada Beyond tapi RRQ pun berhasil di finishing oleh seorang Beyond menyusul GPX Akilos 1 persatu. Pelontar demi pelontar sudah mulai masuk dari seorang Beyond. Sang Breaker daripada Evos Divine dengan 6 poin eliminasi yang sudah berhasil dikantongi Abigail. One tip, jangan pernah kasih Beyond pelontar, jangan pernah kasih Beyond granat, jangan pernah kasih Beyond apapun senjata yang bisa meledak-ledak. Karena itulah yang akan kalian hadapi ketika Beyond memegang senjata tersebut. Dan gue suka bagaimana Evos langsung merubah kembali gaya permainannya. Berbeda dengan game 1, mereka lagi aktif menjadi third party dan semua eksekusi ketika menjadi third party-nya benar-benar poinnya pas banget, timingnya oke banget. Mereka selalu ngincar waktu di mana tim lawannya itu nggak pernah bisa reset up apapun ataupun melakukan looting. Dan ketika yang di saat yang itu terjadi, mereka langsung ngebombardir dari 2 arah yang berbeda sehingga fokus dari timnya udah kepecah
kepecah, makin kepecah lagi. Iya ya, ada 05 dari kanan tadi kita lihat, tapi Bion ngambilnya ke kiri, ngambil granat dari kiri. Pelontar sudah mulai diberikan dari sebelah kiri dan seperti yang Abigail bilang itu memecah fokus daripada musuhnya. Gapax pun ternyata terlalu komit terhadap teman-teman daripada tim RRQD yang di bawah tanpa menotis adanya EVOS Divine yang dari atas sehingga mereka ikutan di absen sama EVOS Divine. Tapi di sisi lain EVOS Divine masih pengen absen, ternyata masih haus akan kill ke arah bawah. Mereka udah secure central circle dan gue rasa ini posisi yang sangat enak. Mereka udah di dalam circle, mereka dapetin high ground juga. Wah ini udah terlalu enak sih. Lo lihat Sam di bagian belakang pinggir-pinggir circle lagi ngeliatin dulu tuh. Nanti di sebelah kanannya dia ada orang atau enggak dan seharusnya ada. Sebentar lagi dia bakalan notice. Nah sedangkan dari dua orang EVOS Divine yang lainnya di bagian high groundnya mereka bakal coba ngelihat area sekitar dengan bird view-nya ngelihat di bagian depan. Tim satu lagi itu ada di mana. Jadi sebenarnya pembagian vision dari EVOS Divine itu udah enak banget dan mereka tinggal ngelebarin sayapnya ke kanan ke kiri cari informasi plil satu-satu karena high groundnya ya ini akan merepotkan bagi semua tim yang mau naik kecuali Mr. 05-nya tumbang di saat dia lagi coba nyicilin player-player dari RRQ Kazo. Tapi ternyata Rasya sniper sangat mengganggu bagi RRQ Kazo. Rasya coba keker kembali tapi belum bisa mendapatkan satu kill sepertinya. Razor sepertinya lagi diselamatkan dan seharusnya sih sesaat lagi mungkin akan bangun tapi ternyata enggak. Razornya bakal dibiarkan begitu saja. Papang udah mulai sekarang dan akhirnya mau di knockdown kembali. First Rider pun kesulitan dari area yang berbeda. Dan EVOS pun menjaga posisi mereka dengan sangat baik. Rasya mematikan sniper-snipernya ke arah di First Rider. Dan sepertinya Zadisti Ever gak bisa berdaya dan EVOS pun membungkus game kedua dengan Buya. Buya, EVOS Divine dengan 15 poin eliminasi. Wow. EVOS Divine kembali ternyata ya. Kita lihat permainan yang sangat agresif kali dari EVOS Divine. Gak ngasih nafas sama sekali buat musuhnya. Selalu menjadi third party di timing yang pas. Gak dikasih benar-benar nafas sama sekali. Kalkulasi yang sangat luar biasa ternyata dari EVOS Divine yang akhirnya membuahkan 15 poin eliminasi beserta Buya total 27 poin harusnya. Betul sekali. Dan Bung Surya selamat datang kembali. Apa yang kira-kira bisa disampaikan oleh Bung Surya? Ya 3 tim terakhir adalah 3 tim yang sebenarnya di early ada resiko mereka eliminasi di awal. Pertama kita bahas Kazu. Dia dapat placement ketiga. Ingat gak tadi ketika Abai sisa sendirian? Ketika Kazunya sedang melakukan deh. Ini ya dari EVOS Divine tentunya. Ada kill yang didapatkan 6 kill oleh Bion. Kita 15 bro. 15. Kita tadi melihat adanya satu pertunjukan ledakan demi ledakan. Kalau kalian ngeh itu Bion dalam satu momen dia nggak cuma pakai pelontar, tapi dia pakai pelontar dan granat dalam satu waktu. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi aku rasa komunitas setidaknya mereka sudah dapat bayangan lah dari hasil round pertama hari pertama kemarin. Dan mereka harus ngapain pada hari ini mereka sudah tahu. Setidaknya kalau kita nggak bisa ngejar poin lagi untuk bisa jadi juara kita bakal main maksimal aja. Barangkali